Difabel, disabilitas atau keterbatasan diri, atau dalam bahasa Inggris disebut disability, dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini. Istilah difabel dan disabilitas sendiri memiliki makna yang agak berlainan. Difabel atau dalam bahasa Inggrisnya different ability, kemampuan berbeda, didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan aktivitas berbeda bila dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan, serta belum tentu diartikan sebagai cacat atau disabled. Sementara itu, disabilitas atau disability didefinisikan sebagai seseorang yang belum mampu berakomodasi dengan lingkungan sekitarnya sehingga menyebabkan disabilitas. Difabel atau disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya. Suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Jadi, disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu aktivitasnya. Seorang disabilitas bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, disabilitas fisik, kedua, disabilitas mental, dan ketiga, disabilitas fisik dan mental. Selamat pagi sahabat Toba TV. Hepata berdiri pada tanggal 3 Desember 1923 oleh seorang misionar Jerman. Beliau sangat concern kepada urusan-urusan penyandang disabilitas, termasuk pada awalnya di Tapanuli beliau concern dalam pelayanan kepada orang-orang kusta. Itu didirikan pada tahun 1920, 3 tahun kemudian beliau melihat bahwa para penyandang disabilitas yang kita sebut sekarang secara umum juga dikenal dengan nama difabel atau orang-orang dengan different ability, kemampuan yang berbeda, dia melihat bahwa orang-orang Batak di sekitar Tapanuli ada yang kurang terperhatikan ketika itu, bahwa para atau teman-teman difabel yang tunanetra tidak bisa melihat, lalu tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar. Mereka sepertinya tidak memiliki kesempatan atau peluang untuk berinteraksi dengan anggota masyarakat lain ketika itu. Nah, itulah yang beliau pergumulkan saat itu, dan kerjasama dengan Punguan Mission Batak. Ada sekumpulan masyarakat Batak yang sudah dibaptis atau disebut dengan orang-orang Batak Kristen, lalu mereka punya kesepakatan dengan Tuan Robert Rittig untuk mendirikan baik tempat untuk merehabilitasi bagi orang-orang kusta dan juga untuk para difabel di tahun 1923. Kita juga diajak untuk melakukan hal yang terbaik secara khusus bagi para difabel di tahun-tahun terakhir, di zaman sekarang. Saya termotivasi oleh karena Injil, panggilan sebagai orang-orang beriman yang memang harus berbuat, lalu memberikan pendidikan kepada para difabel, memberikan peluang kepada para difabel ikut serta dalam mendukung apa yang membuat mereka hidupnya semakin baik, sejahtera. Itu yang memotivasi saya.
ada beberapa upaya yang kita lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan para difabel. Dari beberapa hal yang kita lakukan itu sosialisasi kepada masyarakat banyak atau halayak, kepada setiap orang. Kita lakukan sosialisasi kepada perkumpulan-perkumpulan, jemaat-jemaat, juga melakukan atau mengirim surat melalui brosur, melalui kunjungan-kunjungan jemaat. Juga kita lakukan pendekatan-pendekatan kepada instansi-instansi atau kantor. Lalu kita perkenalkan Hepata, apa yang dilakukan Hepata, bagaimana cara Hepata untuk memberikan atau turut serta atau berpartisipasi dalam pembangunan para difabel. Nah, tentu tidak cukup hanya dengan mensosialisasikan, tetapi kita juga memberikan mereka penguatan-penguatan spiritualitas. Kita berikan peluang bagi mereka untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal. Lalu kita berikan juga mereka peluang untuk belajar bagaimana mengenal diri, yang kita sebut di dalam program soft skill. Kita juga memberikan mereka peluang untuk memiliki hard skill, atau kemampuan melakukan pekerjaan, bahkan dari pekerjaannya mereka bisa menghasilkan uang, karena uang juga mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencukupi apa yang mereka butuhkan, baik secara personal atau di tengah-tengah keluarga mereka. Ada beberapa kegiatan yang diperkenalkan oleh Hepata kepada saudara-saudari kita penyandang disabilitas atau difabel di tempat ini. Kita sebut itu bidang bina diri. Mulai jam 5 pagi, umumnya anak-anak sudah pada bangun dari tempat tidur, dan para pengasuh memberikan mereka bimbingan apa sih yang kita butuhkan setelah kita bangun dari tempat tidur begitu. Lalu mereka dilatih, dibiasakan untuk melipat selimut, membereskan tempat tidur. Lalu mereka juga diberikan membiasakan diri untuk hidup bersih, pergi ke toilet, lalu gosok gigi. Ada yang mandi bagi anak-anak yang memang tidak memiliki persoalan kesehatan, mandi pagi. Kemudian setelah bina dirinya di pagi hari sudah beres, sudah tuntas, pada jam 7 pagi mereka memiliki waktu untuk makan bersama di ruang makan. Nah, setelah itu ada sedikit waktu untuk yang disebut dengan toilet training. Jadi dari ruang makan mereka memiliki waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Beberapa orang anak yang memiliki persoalan kesehatan, baik toilet training, umpamanya mereka dikasih peluang pergi dulu ke kamar. Lalu ada yang buang air kecil, ada yang buang air besar. Nah, dari situ mereka diajak kembali menuju ruang ibadah. Setiap pagi di tempat ini dilakukan ibadah mulai jam 7.25 sampai dengan jam 8 maksimal. Di ibadah pagi kita harapkan setiap orang memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Di sana dia dituntun bagaimana berdoa, mulai dari bagaimana sikapnya sampai di ruang ibadah, lalu bagaimana dia mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh para diakones, pendeta, guru huria, bibelfroi yang bertugas di Hepata.
Lalu ada persekutuan kita lihat di sana, persekutuan dengan Allah dan persekutuan dengan saudara-saudara yang lain. Nah, setelah jam 8, kami memiliki program yang kami sebut dengan cleaning chore. Nah, kami itu memiliki kelompok-kelompok kecil. Di sana bergabung semua staf, siapapun yang melayani di sini, dia bergabung dengan anak-anak melakukan kebersihan lingkungan setiap pagi. Jadi ada di sini 8 kelompok kecil untuk melakukan kebersihan pagi dengan waktu hanya setengah jam. Jadi itu berakhir pada jam 8.30. Setelah itu anak-anak sekolah luar biasa atau yang memiliki pendidikan formal pergi ke sekolah, guru-guru di sana mengajar mereka agar pertumbuhan intelektual mereka boleh terjadi. Lalu yang bukan pergi ke sekolah tentu kami pergi ke masing-masing unit pekerjaan di tempat ini. Karena di sini ada yang pergi ke kantor, yang bidang administrasi, ada yang pertanian peternakan, ada yang khusus untuk kesehatan lingkungan tugasnya, lalu ada juga yang melakukan beberapa hal yang terkait dengan kehidupan anak-anak, umpamanya melakukan monitoring ke asrama-asrama oleh kepala bagian asramanya, lalu bagi yang mengelola ruang makan dan dapur, mereka juga melatih anak-anak, membiasakan anak-anak ikut ambil bagian dalam mempersiapkan makanan, mulai dari mempersiapkan, memasak, lalu menyajikan di ruang makan, begitu. Nah, begitulah dia berjalan sampai sore hari. Jadi setiap anak memiliki kemampuan dan itu yang mau kita dorong. Kemampuan itu memiliki progres, sekalipun kadang-kadang itu lambat karena itu sangat ditentukan oleh kemampuan intelektual seseorang. Begitulah sampai malam harinya. Tidak lupa bahwa mereka juga kembali untuk seperti menceritakan apa sih yang mereka alami satu hari penuh, begitu. Itu pengasuhnya yang berperan di kamar masing-masing. Lalu setelah mereka cerita masing-masing, mereka tertawa, lalu mereka bernyanyi, lalu diajak berdoa, lalu pergi untuk ke tempat tidur masing-masing. Hepata memiliki 37 staf, di antaranya ada 7 orang guru untuk anak-anak yang mengikuti pendidikan di sekolah luar biasa ABCD Hepata, dan di antara 7 orang guru ada 3 orang yang diperbantukan oleh pemerintah. Jadi mereka pegawai negeri sipil diperbantukan di Hepata sebagai tenaga pengajar. Nah, kami sebut juga mereka adalah tenaga ahli. Yang lain ada beberapa staf untuk pelayanan rehabilitasi bersumber daya masyarakat atau RBM, dan yang sebagian mereka berfungsi sebagai pengasuh, dan yang lainnya melakukan aktivitas di bidang administrasi, ada di bidang keuangan, ada juga di bidang peternakan pertanian dan pengelolaan asrama setiap harinya. Saat ini ada 80 orang difabel yang kita bina berbasis panti. Di sisi lain ada 716 orang dengan basis masyarakat atau yang
kita sebut dengan rehabilitasi bersumber daya masyarakat. Untuk proses masuk menjadi bagian daripada pelayanan Hepata, ada beberapa proses. Kalau keluarga yang di antara keluarga tersebut ada difabel, biasanya tidak selalu kita dorong untuk masuk panti. Tetapi panti kita lihat sebagai pilihan terakhir. Jadi bukan berarti pilihan terbaik sebenarnya. Kalau ada 80 orang sekarang dengan basis panti ini, tentu sudah kita lakukan beberapa langkah, beberapa tahap sebelum dia masuk. Contohnya, apa sih tujuan daripada keluarga untuk memasukkan baik anaknya atau saudaranya ke Hepata? Karena tujuannya bisa beda-beda. Ada dengan tujuan untuk memiliki atau menerima pendidikan formal, masuk sekolah luar biasa contohnya. Ada juga sebagian keluarga dengan tujuan anaknya bisa menerima pelatihan kerja. Ada juga dengan tujuan untuk menerima pelatihan-pelatihan seperti bagi tunanetra orientasi mobilitas, lalu mengenal tulisan braille umpamanya. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para difabel atau keluarga para difabel sebelum masuk ke Hepata. Contohnya, ada surat permohonan secara resmi tertulis oleh keluarga atau difabel itu sendiri. Ada keinginan yang kuat, begitu. Yang kedua, memiliki atau mereka membawa surat pengantar dari pemerintah, apakah kepala desa atau lurah, lalu membawa surat keterangan dari keanggotaan jemaat kalau dia seorang Kristen, atau dari ustadz kalau dia seorang Muslim, atau dari mana saja lembaga keagamaan yang dia ikuti begitu. Kemudian ada persyaratan menyerahkan fotokopi kartu keluarga. Kemudian ada surat pernyataan bersedia untuk mengikuti masa observasi di Hepata. Kita lakukan masa observasi di Hepata kepada calon-calon anak asuh atau dampingan, paling lama itu 2 bulan dan paling cepat 1 bulan. Nah, artinya tidak semua bisa kita lakukan karena kita tahu juga kemampuan kita di Hepata. Untuk itulah tidak semua orang difabel kita nyatakan siap untuk kita bina di Hepata. Tetapi kita juga melalui apa yang kita miliki, kemampuan yang dimiliki oleh Hepata, itulah yang akan dilakukan kepada para difabel. Soal suka dan duka itu banyak. Sukanya itu ngelihat anak-anak bermain, lalu mereka bercerita. Kadang-kadang sukanya itu ketika mereka duduk bersama, bercanda satu sama lain. Kadang membuat kita juga semakin mengenali kehidupan ini. Jadi itu sukanya. Ada seorang tunanetra menggendong seorang tunadaksa. Nah, yang tunadaksa kan dia bisa melihat, tetapi untuk jalan dia tidak punya kemampuan. Nah, si tunanetra kan dia tidak bisa melihat, tetapi bisa jalan. Nah, ketika si tunadaksa digendong umpamanya, nah si tunadaksa lah yang melihat jalannya mau kemana mereka, begitu. Itu termasuk juga buat kita jadi terhibur lalu menyenangkan. Nah, kalau
dukanya atau hal-hal yang tidak menyenangkan, ya tentu memang apalagi menghadapi dampingan-dampingan yang baru masuk. Karena dia memiliki kebiasaan-kebiasaan dari desanya, dari rumahnya sebelumnya, tentu masih terbawa. Dia memiliki proses di sini. Kadang-kadang membuat kita sedikit agak bukan marah, bukan itu maksudnya, tetapi ketika mereka umpamanya memiliki kelakuan di luar daripada yang wajar. Nah, kadang disitulah kita dituntut kesabaran. Jadi soal suka dan duka memang sangat relatif ya. Jadi cerita tentang di mana sukanya, di mana tidak sukanya umpamanya, ya memang sepertinya yang kedua-duanya itu sulit dipisahkan. Tetap ada pergumulan, lalu ada juga suka di dalam karena ada banyak hal terjadi di tempat ini dari yang tidak kita pikirkan tapi terjadi begitu. Itu sukanya. Jadi ada kekuatan di luar daripada kemampuan kita sendiri ketika melakukan pelayanan, bimbingan kepada para difabel di tempat ini. Dari tahun 2008, pertama sekali saya melayani di Hepata, awalnya memang ini pekerjaan yang paling sukar yang saya lalui ketika itu, saya alami ketika itu. Selain daripada saya tidak punya basic khusus untuk melayani para difabel, tetapi saya ditugaskan sebagai pendeta melayani para difabel di Hepata. Saya ditantang, saya dituntut, dituntut punya atau memiliki kesabaran yang luar biasa. Lalu saya diajak juga atau termotivasi untuk membangun diri sendiri, mengenali diri sendiri. Lalu saya juga diharuskan juga untuk mempelajari apa yang tidak biasa saya pelajari soal penanganan para difabel. Nah, itu terjadi di awal-awal saya hadir sebagai salah satu pelayan di Hepata. Nah, setelah itu berjalan, seiring dengan berjalannya waktu, saya pun semakin melihat bahwa ada banyak di tempat ini yang luar biasa. Nah, itu juga memberikan kekuatan yang baru setiap hari bagi saya. Ketika seorang buta umpamanya bisa memainkan organ dengan sangat baik, lalu mereka bernyanyi dari hati mereka yang terdalam, sampai kita itu bisa merinding mendengar nyanyian-nyanyiannya, begitu. Itu juga membuat dorongan bagi saya sendiri, juga bagi teman-teman pelayan di sini ya. Saya lihat itu sangat kuat mempengaruhi kita. Nah, untuk itulah saya juga mengalami perubahan-perubahan. Sampai tahun ini saya melayani di Hepata 12 tahun. Saya tidak pernah berhenti memikirkan apa yang akan kami lakukan umpamanya 3 bulan mendatang. Selain daripada untuk mengikuti program tahunan itu, tapi kami selalu diminta apa yang akan kami lakukan bahkan besok, lusa, minggu depan, begitu. Jadi kami mengalami proses juga. Jadi bukan hanya anak-anak difabel yang punya proses, tetapi juga kami sebagai pelayan, kami tahu bahwa kami juga sedang mengalami proses. Itu saya pikir membuat kami itu menjadi kuat. Dalam proses pengembangan pendidikan, baik secara formal atau non-formal, yang berlangsung kepada saudara-saudara kita para difabel di tempat ini, memang tidak selalu kami lihat berjalan dengan mulus. Kadang ada hambatannya,
Di tempat ini hambatan yang boleh kami sebut sebagai hambatan itu kurangnya sumber daya manusia yang memiliki skill khusus. Contohnya di bidang fisioterapi atau terapis. Kita memiliki hambatan di tempat ini, contohnya kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus. Contohnya itu di bidang terapi, yang disebut dengan terapis, psikolog, juga kita sangat sulit untuk mencari bagi orang yang mau bersedia bersama-sama dengan kita di tempat ini untuk melayani para difabel. Lalu juga sebenarnya perawat-perawat khusus yang dengan rela, dengan bersedia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan harian itu kepada para difabel khusus yang kami sebut di tempat ini mampu rawat. Mampu rawat itu seorang difabel yang tidak lagi dapat atau punya kemampuan melakukan apa yang baik untuk dirinya. Jadi perawat yang harus melakukan segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Nah, sangat sedikit orang yang mau melakukan perawatan seperti itu kepada para difabel karena itu menyangkut kemauan dari dalam. Kalau tidak, perawat itu sendiri bisa punya masalah bagi dirinya. Sebab seperti toilet training itu harus dilakukan kepada difabel, bahkan untuk mencuci, memberi makan, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh para difabel itu, ya itu harus dilakukan begitu. Saya melihat teman-teman para difabel, jadi ini secara keseluruhan bukan hanya yang menyangkut orang-orang yang kita bina di Hepata, tetapi secara keseluruhan harus memiliki tekad untuk maju dari dirinya sendiri. Kalaupun ada saudara-saudari kita yang menyatakan saya tidak punya kemampuan untuk bekerja, begitu. Untuk itulah ada lembaga yang menyiapkan vocational training umpamanya, atau ada lembaga seperti di Hepata yang siap untuk membantu mereka, melatih mereka agar mereka memiliki kemampuan kerja. Misalnya, kalaupun tidak semua bidang pekerjaan dilatih di Hepata, ya karena ini tergolong di daerah Bonapasugit. Nah, kami lihat, maka kami pilih peternakan pertanian itu menjadi salah satu pekerjaan yang memiliki nilai plus karena kita tinggal di desa. Nah, bagaimana beternak, bagaimana bercocok tanam, itu dilatih. Tetapi ternyata tidak semua para difabel itu dengan sukacita datang, lalu mengikuti training. Ternyata tidak semua para difabel itu tertarik untuk mengikuti training-training yang kita lakukan di Hepata. Ada beberapa orang, dia datang, lalu kita latih untuk beternak, bagaimana bercocok tanam, lalu bagaimana dia memiliki fashion yang agar bisa diterima oleh orang banyak, lalu yang kita sebut dengan kemampuan soft skill-nya, umpamanya attitude-nya, perilakunya, bagaimana bisa bertindak, sampai kepada pemilihan kata-kata umpamanya. Jadi itu kan membutuhkan proses. Nah, sepertinya dituntut memang kesabaran-kesabaran daripada teman-teman para difabel ketika mengikuti training-training di satu-satu lembaga seperti di Hepata. Nah, ada beberapa orang yang
bersedia dan hingga hari ini mengikuti training di tempat ini, seperti 2 orang tunanetra. Tadinya mereka bukan tunanetra, bahkan mereka adalah guru, lalu dengan pengalaman tertentu mereka mengalami sesuatu, akhirnya mereka tidak bisa melihat, lalu otomatis pekerjaannya hilang. Bagi saudara-saudara kita, para difabel yang memang bersedia kita latih, maka tempat ini menjadi salah satu sumber inspirasi bagi mereka. Tempat ini terbuka bagi para difabel, siapapun sebenarnya, agar mereka semakin memiliki kemampuan kerja, lalu memiliki kemampuan hidup di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak membebani mereka dengan ketentuan-ketentuan tertentu, umpamanya harus membayar sekian, sebab kita yakin bahwa lembaga ini adalah lembaga di bawah pelayanan gereja HKBP, maka kita yakin bahwa HKBP memiliki komitmen untuk mendukung segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan kepada para difabel itu sendiri. Kita berharap lembaga ini semakin mampu ke depan untuk menjawab beberapa persoalan seputar kehidupan para difabel. Lembaga ini akan memiliki ahli-ahli, baik terapisnya, psikolognya, bahkan tidak tertutup kemungkinan bahwa lembaga ini akan memiliki unit-unit lain agar persoalan-persoalan soal kesejahteraan para difabel itu dapat dijawab. Ada beberapa difabel di daerah-daerah dengan umur yang sudah tergolong tua. Kadang mereka kita lihat tidak memiliki peluang untuk hidup sehat, tidak memiliki cukup makanan. Maka lembaga ini kita harapkan di masa-masa yang akan datang, bahkan dalam tahun ini akan memiliki pelayanan khusus untuk difabel yang sudah berumur tua, atau yang disebut secara umum dengan jompo. Nah, saya pikir itu salah satu peluang bagi lembaga ini meningkatkan pelayanannya kepada para difabel yang ada di tengah-tengah masyarakat secara khusus. Mari sama-sama memperjuangkan kehidupan ini. Melihat bahwa di tengah-tengah kita, di sekitar kita, ada beberapa para penyandang disabilitas yang kita sebut dengan difabel. Mereka juga harus mendapat tempat di dalam pembangunan bangsa. Mereka harus punya peluang untuk menerima pendidikan, mendapatkan fasilitas kesehatan. Mereka bukan siapa-siapa. Mereka adalah bagian kita. Mereka adalah bagian dari bangsa kita yang utuh. Artinya, dari keseriusan setiap orang mendukung pendidikan bagi para difabel, itu pertanda kita punya iman, kita punya kesungguhan, kita punya kesatuan di dalam NKRI. Mari kita dukung, mari kita berikan apa yang terbaik kepada setiap orang, maka masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang inklusif. Terima kasih.